melihat secara keseluruhan peran dari investasi emas untuk milenial ini secara umum seperti apa sih sebenarnya Pak Riko? Ya, kalau emas kan kalau boleh dibilang gitu ya, ini kan agak-agak old school gitu kalau dulu gitu ya. Tapi kan akhir-akhir ini udah nggak lagi gitu ya. Milenial tuh udah paham benar sekarang saya rasa bahwa emas sudah jadi mudah gitu ya. Ini nggak lepas Mhm. daripada peran digital gitu ya. Jadi, dulu mungkin kita bicara tentang beli emas dengan secara repotnya gitu ya, beli logam mulia segala macam, batangan repot gitu ya. Tapi sekarang udah lebih simpel dengan ada digital. Jadi ini menjadi pilihan yang baik buat kita dari teman-teman milenial juga gitu ya untuk memulai berinvestasi gitu ya emas dengan cara digital. Dan sekali lagi tadi kita udah banyak bahas gitu ya, emas ya sebagai pilihan yang safe haven ya, betul artinya kita bisa mengamankan dengan baik itu aset-aset kita, berinvestasi dengan baik itu. Dan sekarang juga tidak perlu dengan nilai-nilai besar gitu ya, kita bisa starting dari nilai kecil untuk berinvestasi emas ini. Ya. Jadi saya pikir ini sangat tepat dengan situasi sekarang. Milenial juga mungkin apa namanya dengan adanya kondisi sekarang tidak banyak melakukan konsumsi terlalu banyak terlalu tinggi gitu ya, sehingga nilai investasinya bisa lebih meningkat lagi dan emas semoga menjadi pilihan yang baik sih saya pikir untuk saat ini dan ke depan. Mhm. Tapi kalau kita boleh bandingkan lagi begitu Pak Riko, ini terkait dengan keunggulan investasi emas dibandingkan dengan instrumen saham misalnya atau reksadana atau kripto yang lagi disukai oleh para milenial dan anak muda ini, apa sih sebenarnya ini yang memperkuat begitu para milenial dan sobat cuan kita ini mendingan di kondisi kayak gini megang emas dulu? Ya, pastinya kembali lagi kan kita punya opsi ya. Jadi kalau kita mengamankan risiko daripada aset kita kan punya pilihan ya. Beberapa portofolio kita bisa pilih gitu ya. Dari saham itu sendiri, terus kemudian tadi ke kripto gitu ya. Dan ini sekarang ada emas. Dan semuanya itu udah pakai cara yang mudah lah kalau gitu ya untuk millennials. Dan Mhm. tentunya ini kembali lagi kita pengen maunya seaman apa gitu ya. Nah, kalau kita lihat sekarang situasinya ya kita lihat tadi juga banyak tekanan-tekanan terhadap di saham gitu ya. Mhm. Walaupun tidak semua juga dalam kondisi yang tidak baik, tapi setidaknya ada saatnya juga kita mungkin melirik gitu ya, melirik emas dengan kondisi yang sekarang. Dan kalau kripto tadi juga kita udah bahas gitu ya, ya menjadi pilihan hari ini gitu ya untuk kripto, tapi situasinya mungkin kalau kita banding-banding lagi gitu ya, kita timbang-timbang lagi dengan emas, rasa-rasanya ya tetap emas lah ya dengan situasi seperti ini. Mungkin kalau dalam kita lihat lagi situasinya sebulan 2 bulan ke depan, ya mungkin kita bisa merubah lagi komposisinya gitu ya. Tapi setidaknya porsi emas di dalam komposisi basket kita, ya ada baiknya kita tambah gitu ya dalam kondisi seperti ini. Itu sih. Nah, dari sobat cuan kita yang pertama paling kecil harganya berapa sih kalau mau cicil emas? Jadi kalau mau nabung emas itu dalam gram, itu paling kecil tuh Rp50.000. Mhm. Jadi itu boleh dibilang udah gantiin harga kopi sama satu cookies gitu ya kalau kita lagi ngopi gitu ya. Nah itu udah dapet tuh bisa-bisa emas gitu ya. Nah itu sekitar ya mungkin sekitar 0, sekian gram ya. Tapi paling tidak itu kita bisa starting dari nilai Rp50.000. Dan ini kalau di BSI ini kan menyatu dengan mobile banking ya, BSI Mobile. Mhm. Jadi kalau misalnya teman-teman itu punya rekening atau belum punya bisa buka rekening. Buka rekeningnya juga gampang gitu ya, tinggal selfie aja 5 menit bisa buka rekening. Itu bisa langsung bisa beli emasnya di situ. Nah, ini Baik. jadi kemudahan investasinya jadi gampang. Itu jadi pilihan lah. Jadi mulai dari Rp50.000 udah bisa investasi emas. Hmm. Baik, berarti seharga kopi dan harga cookies tadi ya, seperti yang dikatakan oleh Pak Riko. Ini kita beralih ke pertanyaan yang kedua. Mungkin nggak nih proyeksi dari Pak Riko sendiri, emas bisa kembali lagi sentuh Rp1 juta per gramnya? Ini karena kalau kita lihat ya, ini per gramnya kan ada di kisaran Rp930.000 begitu per gramnya. Ada yang harga NPWP, harga non NPWP juga ada kurang lebih di kisaran yang sama. Mungkin nggak sih bisa balik lagi ke 1 juta gitu, Pak Riko? Potensinya besar banget sih untuk bisa balik gitu ya. Potensinya besar Mhm. sekali untuk bisa balik dengan situasi sekarang juga ya tadi ya. Kan kemarin juga tentunya ada beberapa isu tekanan, tapi tetap bisa bertahan gitu harga emas ini. Jadi saya pikir ini potensi banget. Tapi sekali lagi untuk investasi yang nggak nunggu 1 juta saja. Mulai dari sekarang pun juga saya rasa masih oke gitu ya untuk kita taruh di emas. Dan kita harapkan tentunya dalam segera ini bisa kembali lagi rebound ke angka ke 1 juta rupiah. Gitu. Baik.
Kemudian pertanyaan yang ketiga ini terkait juga dengan cicil emas begitu ya. Tapi cicil emas digital di setiap platform e-commerce ataupun bank itu yang ditanyakan adalah sama atau enggak nih biayanya? Biayanya bisa jadi bisa beda-beda ya, karena itu kan tentunya biaya akan kaitannya dengan margin dari masing-masing platform gitu ya. Tapi sangat kompetitif lah, masing-masing platform baik di e-commerce maupun di bank sama-sama kompetitif price untuk biayanya. Dan ya memang tentunya yang diharapkan adalah traffic gitu ya dari masing-masing platform ini. Bagaimana bisa memberikan kemudahan setiap waktu orang bisa berinvestasi. Jadi secara biaya saya rasa masih jauh lebih kompetitif. Pertanyaan terakhir untuk Pak Riko, ini mewakili Sobat Cuan juga, tips aman untuk berinvestasi emas dari Pak Riko sendiri seperti apa? Ya, jadi tentu pilihlah partner yang baik untuk kita naruh investasi kita untuk emas ini ya. Kita sama-sama Mhm. tahu emas sangat aman gitu ya dari sisi apa namanya likuiditasnya dan segala macamnya itu aman. Tapi tentu kita dalam berinvestasi digital ini penting untuk tahu siapa partnernya. Terus kemudian juga ya tentu kita harus perhatikan situasinya kapan kita harus membeli dan kapan kita harus menjual juga. Dan ini informasinya juga cukup sangat jelas, mudah kita dapatkan gitu ya. Baik itu dari website-website maupun dari mitra untuk atau penjual dari emas itu juga cukup baik untuk menyampaikan informasinya. Dan kemudian lagi komposisi tadi gitu ya. Sekali lagi melihat situasi sekarang ada baiknya kita betul rebalancing lagi komposisi investasi kita mau di mana, dan saya rasa diskusi kita tadi udah nyampe bahwa emas ya boleh dibilang harus ditambah lah komposisinya untuk Baik. situasi yang sekarang. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa untuk klik link yang sudah ada di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang ada di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa untuk kemudian di-subscribe ya.